Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Gimana? Masih tetap semangat nggak mengikuti diklat karyawan hari ini? Harus semangat ya, karena kita belajar biar lebih mengerti, lebih paham, dan bisa memperbaiki untuk rumah sakit. Materi hari ini saya akan membawakan tentang PMKP. Apa itu PMKP? PMKP adalah program untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pengertian mutu ada beraneka ragam, dan ada beberapa pengertian secara sederhana melukiskan apa hakikat mutu. Mutu adalah tingkat kesempurnaan suatu produk atau jasa. Mutu adalah ekspertise atau keahlian dan keterikatan yang selalu dicurahkan pada pekerjaan. Mutu adalah kegiatan tanpa salah dalam melakukan pekerjaan. Dimensi dari mutu antara lain ada keprofesian, efisiensi, keamanan pasien, kepuasan pasien, dan aspek sosial budaya. Agar peningkatan mutu dan keselamatan pasien bisa berjalan baik, maka perlu dukungan dari semua orang, termasuk dari direktur rumah sakit, para kepala bidang atau divisi serta kepala unit, dan departemen di rumah sakit. Harus wajib mendorong dilaksanakannya program PMKP ini, kemudian berupaya untuk mendorong terlaksananya budaya mutu dan keselamatan, secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi, kemudian menggunakan data agar fokus kepada prioritas isu, dan yang terakhir berupaya untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Pengukuran mutu pelayanan kesehatan dapat diukur menggunakan 3 variabel, yaitu input, proses, dan output. Input adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kesehatan seperti tenaga, dana, obat, fasilitas, peralatan, bahan teknologi, organisasi, informasi, dan lain-lain. Pelayanan kesehatan yang bermutu memerlukan dukungan input yang bermutu pula. Ada hubungan struktur dengan mutu pelayanan kesehatan adalah dalam perencanaan dan penggerakan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Untuk proses adalah aktivitas dalam bekerja yang merupakan interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen atau pasien atau masyarakat. Proses ini merupakan variabel penilaian mutu yang penting. Output adalah hasil pelayanan kesehatan, merupakan perubahan yang terjadi pada konsumen, pasien, dan masyarakat. Hubungan PMKP dengan unit lain di rumah sakit saling berkesinambungan. PMKP berhubungan dengan direktur rumah sakit, dengan keperawatan, dengan penunjang medis, komite keperawatan, SDM, SIRS, panitia PPI, keuangan, dan komite medis. Penilaian PMKP itu ada 6. Antara lain yang pertama SKP yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Evi, kemudian PPI yang kemarin sudah dibawakan oleh Bapak Ali Saifuddin dan teman-teman. Kemudian mutu rumah sakit, ini yang PJ-nya adalah Dokter Bayu. Nanti kalau ada kendala dengan pelaporan mutu rumah sakit bisa langsung ke Dokter Bayu. Kemudian keselamatan pasien rumah sakit bisa dengan Mbak Fatmawati. Untuk budaya keselamatan bisa dengan tim PMKP, dan manajemen resiko dengan Bapak Ali Saifuddin. Bagaimana sih alur pelaporan mutu rumah sakit? Jadi rumah sakit telah menentukan PJ data unit input mutu harian. Mereka menginput mutu harian, kemudian disupervisi oleh Karu dan Kais, dan diverifikasi oleh Kabid. Setelah diverifikasi oleh Kabid, dilaporkan ke sub panitia peningkatan mutu untuk dianalisis dan divalidasi. Kemudian dilaporkan ke panitia PMKP. Oleh panitia PMKP dibuat laporan triwulan ke direktur rumah sakit dan direktur PT. Indikator mutu rumah sakit itu ada 4.
Yang pertama indikator mutu prioritas, klinis, manajerial, dan SKP. Kedua indikator mutu manajerial. Ketiga indikator mutu unit, ada pelayanan medis dan penunjang medis rumah sakit. Dan keempat indikator mutu wajib. Yang pertama indikator mutu prioritas klinis, di sini yang terpilih adalah tentang topiknya TB. Dari mulai asesmen pasien, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, keberhasilan program TB, penggunaan antibiotik dan obat lainnya, medication error, ketersediaan isi, dan penggunaan rekam medis pasien, kepatuhan dokter, semuanya berhubungan dengan TB. Salah satunya adalah kelengkapan asesmen medis pasien TB dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap. Proporsi pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis di antara terduga TB. Kemudian pada radiologi penolakan ekspertise pasien TB. Untuk keberhasilan program TB dilihat dari success rate, dropout pengobatan pasien TB, dan kelengkapan berkas TB 09 pada pasien TB yang dirujuk. Untuk penggunaan antibiotik dilihat penanganan pasien TB yang tidak sesuai strategi DOT. Untuk medication error, apakah ada insiden keselamatan obat TB yang perlu diwaspadai? Untuk ketersediaan isi dan penggunaan rekam medis dilihat kelengkapan catatan medis pasien TB dan kepatuhan dokter, apakah dokter DPJP visit patuh setiap jadwal. Kemudian dari PPI, indikatornya apakah ada infeksi luka infus, ISK, infeksi luka operasi, ada pneumonia akibat pemakaian ventilator, ada infeksi pada aliran darah primer pada pasien yang terpasang kateter vena sentral atau infus umbilikal. Untuk indikator mutu prioritas manajerial ada 2, yaitu pengadaan peralatan kesehatan rutin dan obat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien. Indikator mutunya ketidaktersediaannya obat TB paru kategori 1 dan 2. Yang kedua, pelaporan aktivitas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Indikator mutunya ketepatan waktu pelaporan SITT ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Untuk indikator mutu prioritas SKP antara lain mengidentifikasi pasien dengan benar, dilihat kepatuhan identifikasi pasien TB. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif, dilihat waktu lapor hasil tes kritis laboratorium pasien TB. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai atau hack alert medication. Dilihat insiden keamanan obat yang perlu diwaspadai pada pasien TB. Keempat, mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dilihat indikator mutunya kepatuhan pemakaian masker pada pasien TB. Yang kelima, mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Dilihat indikatornya kepatuhan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap TB. Untuk indikator mutu manajerial sendiri ada manajemen resiko, indikator mutunya keterlambatan respon time genset, manajemen penggunaan sumber daya, indikator mutunya keterlambatan waktu menangani kerusakan alat. Yang ketiga, harapan dan kepuasan pasien dan keluarga, dilihat kecepatan respon terhadap komplain. Keempat, harapan dan kepuasan staf. Dari SDM, laporan kepuasan staf lebih dari 51%. Untuk demografi pasien dan diagnosis klinis, indikator mutunya laporan 10 besar penyakit tertinggi. Yang manajemen keuangan, indikator mutunya ketidaklengkapan dokumen pendukung penagihan. Untuk pencegahan dan pengendalian dari kejadian yang dapat menimbulkan masalah bagi keselamatan pasien, keluarga, dan staf, dilihat indikator mutunya keterlambatan pelayanan ambulan di rumah sakit. Indikator mutu unit pelayanan rumah sakit ada dari IGD, rawat jalan, rawat inap, dan yang lainnya. Dari IGD, indikator mutunya adalah emergency response time, waktu tanggap pelayanan gawat darurat kurang dari 5 menit. Yang kedua, tidak ada penarikan down payment pada pelayanan IGD. 3, tidak ada pembelian obat terlebih dahulu sebelum pasien ditangani. Untuk indikator mutu rawat jalan,
waktu tunggu rawat jalan, dan kelengkapan pengisian form PRMRJ. Untuk indikator mutu rawat inap, kejadian dekubitus selama masa perawatan, 2 pasien pulang APS. Keempat, unit anestesi dan bedah. Indikator mutunya antara lain penundaan operasi elektif, 2 insiden tertinggalnya instrumen atau kasa atau benda lain saat operasi, 3 ketidaklengkapan asesmen pre-anestesi, 4 ketidaklengkapan laporan anestesi. 5. Dari hemodialisa, indikator mutunya keterlambatan waktu tindakan hemodialisa, 2. Insiden kesalahan setting program hemodialisa, 3. Insiden ketidaktepatan insersi vena dan arteri pada pasien hemodialisa. Keenam, unit perinatologi, indikator mutunya antara lain 1. Bayi baru lahir yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama rawat inap, 2. Ketidakmampuan menangani BBLR 1.500 sampai 2.500 gram. 3. Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir. 4. Angka kematian bayi. 5. Perawatan metode kangguru pada bayi BBLR. Yang ketujuh, unit kebidanan, indikator mutunya antara lain kematian ibu melahirkan karena eklamsi. Yang kedua, kematian ibu melahirkan karena perdarahan. 3. Keterlambatan operasi SC lebih dari 30 menit. 4. Keterlambatan penyediaan darah lebih dari 60 menit. Dan yang kelima, angka kematian ibu bersalin. Untuk unit ICU dan PICU, indikator mutunya pasien yang kembali dari ICU dan PICU dengan kasus yang sama kurang dari 72 jam. Untuk indikator mutu unit penunjang, ada unit radiologi, indikator mutunya yang pertama kesalahan cetak film pada pemeriksaan radiologi, 2. Kesalahan posisi pasien dalam pemeriksaan radiologi, 3. Penolakan ekspertise, 4. Adanya kesalahan hasil ekspertise radiologi pada kontrak klinis radiologi. 2. Laboratorium, indikator mutunya ada 8. Yang pertama ada kerusakan sampel darah. Kedua, pelayanan pemeriksaan laboratorium lebih dari 140 menit. 3. Hasil laboratorium yang diverifikasi oleh dokter spesialis patologi klinik. 4. Tidak adanya kesalahan hasil laboratorium. 5. Kejadian reaksi transfusi. 6. Pemeriksaan laboratorium yang diulang. 7. Pasien pasca appendektomi dengan hasil PA normal. 8. Pengiriman hasil ekspertise dari laboratorium perujuk lebih dari 3 hari dan ada kesalahan dari ekspertise pada kontrak klinis laboratorium. Yang ketiga, unit gizi. Indikator mutunya antara lain ada angka sisa makanan pasien rawat inap dan kesalahan diet pasien. Untuk unit farmasi ada 3 indikator mutunya, yaitu keterlambatan waktu penerimaan obat non-racikan harusnya kurang dari 30 menit, pasien menerimanya lebih dari 30 menit. Kemudian yang kedua, keterlambatan waktu penerimaan obat racikan lebih dari 60 menit. 3. Kepatuhan penggunaan formularium nasional bagi rumah sakit provider BPJS. 5. Unit rekam medis, indikator mutunya antara lain ketidaklengkapan pengisian resume medis dan inform konsen. Untuk pelayanan umum ada linen yang hilang. Untuk marketing tidak terisinya angket kepuasan pasien rawat inap. Untuk IT keterlambatan waktu penanganan kerusakan hardware atau jaringan. Untuk budaya keselamatan tidak ada insiden budaya keselamatan. Untuk tim penapisan teknologi medis dan obat, indikator mutunya tidak ada insiden terkait dengan pengadaan dan penggunaan teknologi medis dan obat baru. Untuk tim PPRA, indikator mutunya ada 4. Yang pertama, perbaikan kuantitas antibiotik. 2. Perbaikan kualitas. 3. Peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terintegrasi. 4. Penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba resisten. Untuk kontrak manajerial ada kontrak manajemen security, dilihat dari angka kasus kejadian kehilangan dalam 1 bulan. Untuk kontrak manajemen air ada respon time pengiriman barang apakah lebih dari 7 kali 24 jam. Untuk kontrak manajemen limbah medis, respon time-nya pengambilan limbah medis apakah lebih dari 1 bulan. Untuk kontrak manajemen kantin
Yang pertama, tidak ada kejadian keracunan makanan dan kepatuhan pembayaran sewa lahan. Untuk kontrak manajemen parkir, indikator mutunya tidak ada kejadian kehilangan dan kepatuhan pembayaran sewa lahan. Untuk kontrak manajemen cleaning service, tidak ada komplain dari pasien maupun karyawan ruangan yang kotor. Untuk kontrak manajemen pemeliharaan AC, tidak ada komplain juga dari pasien maupun karyawan mengenai AC yang panas. Kemudian 19, kontrak manajemen jaringan internet, tidak ada gangguan jaringan internet. Kemudian kontrak manajemen limbah domestik, mutunya tidak ada keterlambatan pengambilan limbah domestik yang dilakukan setiap hari. Indikator mutu wajib. Kenapa dibilang wajib? Karena ini mutu nasional, semua rumah sakit harus melaksanakannya. Indikator ini sebenarnya sudah masuk ke beberapa unit, cuman tetap kita harus pisahkan lagi. Indikator mutu wajibnya ada 12. Yang pertama, kepatuhan identifikasi pasien. 2, emergency response time. 3, waktu tunggu rawat jalan. 4, penundaan operasi elektif. 5, kepatuhan jam visit dokter spesialis. 6, waktu lapor tes hasil kritis laboratorium. 7, kepatuhan penggunaan formularium nasional bagi rumah sakit provider BPJS. 8, kepatuhan cuci tangan. 9, kepatuhan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap. 10, kepatuhan terhadap clinical pathway. 11, kepuasan pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, kecepatan respon terhadap komplain. Setelah mutu, kita beralih ke keselamatan pasien rumah sakit. Di keselamatan pasien rumah sakit itu ada 5 jenis insiden keselamatan pasien. Antara lain ada KTC, kejadian tidak cedera. Yang kedua, KTD, kejadian tidak diharapkan. 3, KNC, kejadian nyaris cedera. 4, KPC, kejadian potensial cedera. 5, Sentinel. Sentinel itu KTD yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian ataupun cedera serius. Kejadian sentinel meliputi antara lain ada kematian yang tidak diduga dan tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya, contoh bunuh diri. Yang kedua, kehilangan fungsi yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya. Yang ketiga, salah tempat, salah prosedur, salah pasien bedah. Keempat, bayi yang diculik atau bayi yang diserahkan kepada orang yang bukan orang tuanya. Ini alur pelaporan IKP. Jadi teman-teman yang mengetahui adanya insiden KTD atau KNC, tangani segera kejadian itu. Misalnya pasiennya jatuh nih dari tempat tidur. Segera tangani pasien, dilihat, dicek apakah ada perdarahan, apakah ada fraktur. Setelah semuanya tertangani, teman-teman lapor ke atasan langsung. Harus lapor kejadian 2 kali 24 jam. Nah, dari atasan nanti akan menggrading. Warnanya biru atau hijau, atau merah atau kuning. Kalau biru atau hijau akan dilakukan investigasi sederhana dan memberikan rekomendasi kepada tim KPRS. Kemudian dari tim KPRS akan melakukan investigasi dan menganalisa, kemudian melakukan SCA dan memberikan rekomendasi juga ke unit maupun ke direktur. Untuk grading yang merah, dari atasan unit langsung lapor ke tim KPRS dan tim KPRS akan melakukan SCA. Kemudian dari direktur ini akan diberikan tindak lanjut ke unit dan ke tim KPRS. Untuk teman-teman, jangan takut ya kalau ada insiden keselamatan pasien. Jangan takut lapor, jangan takut merasa nanti saya disalahkan. Tidak, di sini kita akan melakukan analisa akar masalahnya itu apa. Kalau memang masalahnya dari alat, berarti kan kita harus perbaikan. Kalau masalahnya dari sistem, berarti kan kita harus perbaikan sistem. Jadi belum tentu dari teman-teman yang salah.
Kemudian yang terakhir dari PMKP adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah pendekatan metodologi yang terstruktur dalam mengelola sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Ancaman yang dimaksud di sini adalah akibat dari aktivitas individu atau manusia yang terdapat atau berperan di dalamnya. Aktivitas ini meliputi penilaian risiko yang mengancam, pengembangan strategi untuk menanggulangi risiko dengan pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk kategori risiko di rumah sakit ada dari patient care, ada medical staff, ada employee, ada property, ada financial risk, ada other risk. Untuk penilaian risiko harus dilakukan oleh seluruh staf. Jadi tidak bisa Bapak Ali bekerja sendirian. Jadi Bapak Ali juga butuh bantuan dari teman-teman semua staf di rumah sakit, semua pihak, bisa juga dari pasien dan publik terlibat bila memungkinkan. Apa aja sih area yang dinilai? Ada operasional, ada finansial, ada sumber daya manusia, ada strategi, hukum atau regulasi, dan teknologi. Untuk manfaat manajemen risiko ini dia punya pembelajaran dari area risiko yang satu dapat disebarkan di area risiko yang lain. Contoh, di pendaftaran nih tentang kursi. Kalau kursi tidak benar posisi saat kita duduk, bisa jatuh. Maka harus melakukan cara duduk yang benar. Itu bisa disebarkan ke unit-unit yang lain seperti lab, radiologi, IGD, atau di keperawatan. Kemudian yang kedua, informasi yang lebih baik sekitar resiko sehingga tingkat dan sifat resiko terhadap pasien dapat dinilai dengan tepat. Ketiga, pendekatan yang konsisten untuk identifikasi, analisis, dan investigasi untuk semua risiko, yaitu menggunakan SIE. Yang keempat, membantu rumah sakit dalam memenuhi standar-standar terkait serta kebutuhan clinical governance. Yang kelima, membantu perencanaan rumah sakit menghadapi ketidakpastian, penanganan dampak dari kejadian yang tidak diharapkan, dan meningkatkan keyakinan pasien dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman untuk mengerjakan post test. Terima kasih.